Ya, apa kabar sedulur Nusantara dimanapun Anda berada? Tema kali ini adalah budaya versus modernisasi. Ketika kita mendengar kata budaya, langsung otak kita ini mengasosiasikan dengan sesuatu yang kuno, sesuatu yang tertinggal, tidak modern ya. Padahal itu salah ya. Lalu ketika kita berbicara budaya, sering dibenturkan dengan agama. Kenapa demikian? Ya, biar kesannya budaya ini harus menyingkir di mata kaum yang lebih mendominasi agamanya, menyingkir dari kaum yang merasa ingin hidup modern gitu ya. Jadi budaya ini harus disingkirkan gitu ya. Padahal budaya ini adalah sebuah identitas bangsa. Coba bayangkan jika penduduk di Indonesia ini, bangsa Indonesia ini, suku-suku di Indonesia ini menghilangkan budayanya. Indonesia akan menjadi kumpulan penduduk atau yang disebut bangsa yang liar gitu ya, karena tidak punya tatanan. Budaya di Nusantara ini, di Indonesia ini syarat dengan makna, syarat dengan nilai-nilai, penuh dengan tata krama, sopan santun, adab, budi pekerti. Dan ini semua sejalan dengan agama. Agama-agama yang ada di Indonesia ini bisa menyatu dengan budaya. Tapi kenapa dibenturkan? Ya, tahu kenapa? Karena dengan membenturkan budaya ini nanti pasti akan kocar-kacir semua. Budayanya juga akan mulai ditinggalkan. Agama juga mulai dianggap tidak bisa menjadi kebanggaan seorang penduduk. Coba kita bandingkan penduduk-penduduk bangsa-bangsa di Asia Tenggara khususnya dibandingkan dengan negara-negara barat. Coba kita komparasi. Negara barat itu bisa menjadi negara-negara maju, kehidupan orang-orangnya teratur, bisa tertib. Karena apa? Karena tingkat kecerdasan mereka rata-rata cukup baik. Rata-rata populasi di sana tingkat kecerdasannya di atas rata-rata. Jadi negara itu bisa maju, bisa berkembang, tertib, disiplin masyarakatnya itu karena tingkat kecerdasan, dimana itu tidak dimiliki oleh negara-negara berkembang seperti di Indonesia misalnya. Di Indonesia memang tidak bisa dibandingkan dengan negara barat. Di Indonesia tingkat pendidikan masih rendah, tapi Indonesia mampu bersaing dengan apa? Dengan budaya. Suku-suku bangsa di Indonesia mampu hidup teratur, tertib, disiplin, meskipun
tingkat pendidikan kecerdasannya tidak setinggi bangsa-bangsa barat. Kenapa? Karena mereka memegang teguh budayanya, adat istiadatnya. Karena disitulah etika, tata krama, sopan santun, tata tertib itu hadir dalam keseharian. Sehingga sebenarnya tanpa harus mengejar ketinggalan kita tentang pendidikan, asal kita memegang teguh budi pekerti, budaya, adiluhung dari leluhur kita, kita akan menjadi bangsa yang besar, bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Namun ini tidak banyak yang tahu. Sengaja Indonesia ini sengaja dihancurkan dengan apa? Budaya dianggap terbelakang jika itu dibenturkan dengan modernisasi. Budaya dianggap bertentangan dengan agama. Padahal budaya dan agama ini bisa berjalan. Agama dengan modernisasi ini bisa berjalan. Budaya dengan modernisasi ini juga bisa berjalan. Contohnya Jepang. Jepang itu termasuk ras yang cerdas-cerdas tapi juga sangat menjunjung tinggi budayanya. Kenapa kita tidak mencontoh dengan Jepang? Jepang itu sangat bagus budayanya, sangat tinggi budayanya, tapi juga sangat intelek, sangat cerdas. Dia bisa mengkolaborasikan antara budaya dengan modernisasi. Jadi sekali lagi, mulai sekarang mari jangan benturkan budaya dengan agama, jangan benturkan budaya dengan modernisasi. Karena justru identitas bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, justru kekuatan ada di budaya. Anda jangan menganggap budaya itu kuno. Jangan menganggap budaya itu tidak modern. Jadi silahkan pelajari, jangan tinggalkan jati diri Anda. Anda bangsa apa, Anda punya budaya apa, Anda suku mana, pertahankan itu. Semoga kita bisa menjadi bangsa yang besar dengan tidak melupakan sejarah, tidak meninggalkan leluhur kita, dan mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang lebih berkualitas. Baik, cukup sekian. Salam Nusantara.